Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Di sebuah lapangan luas yang dihiasi lampu-lampu warna-warni, ribuan jamaah berkumpul untuk menghadiri pengajian akbar yang dipimpin oleh seorang ulama karismatik, Habib Syekh. Suaranya lembut namun penuh wibawa, memenuhi seluruh penjuru tempat itu. Malam itu, ia membahas nasab dan keturunan para Habib Ba'alawi di Indonesia, sebuah topik yang selalu menarik perhatian banyak kalangan. Dalam sejarah Islam, nasab adalah anugerah, tapi bukan jaminan kemuliaan, ucapnya dengan tenang. Para jamaah menyimak dengan seksama, beberapa mengangguk setuju, sementara yang lain mulai berbisik-bisik di antara mereka. Keturunan Rasulullah adalah amanah, bukan sekadar kebanggaan. Ia menjelaskan bagaimana para Habib dahulu menyebarkan Islam di Nusantara dengan akhlak mulia dan kebijaksanaan. Namun, zaman telah berubah, dan banyak orang mulai menganggap keturunan sebagai satu-satunya ukuran keutamaan. Apakah kita cukup dengan mengandalkan garis keturunan tanpa meneladani akhlak Rasul? Tanyanya, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Malam itu, dakwahnya menggetarkan hati banyak orang. Namun, tanpa disadari, di antara ribuan jamaah yang hadir, ada yang merasa terusik dengan pesan yang ia sampaikan. Di bagian lanjut pengajiannya, Habib Syekh semakin menegaskan bahwa akhlak lebih penting daripada sekadar garis keturunan. Ia menyampaikan dengan penuh kelembutan, namun kata-katanya bagaikan pedang yang menebas keangkuhan. Seorang Habib yang tidak menjaga akhlaknya, yang meremehkan saudara-saudaranya hanya karena berbeda nasab, maka ia telah jauh dari ajaran kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa wajah di barisan depan terlihat berubah. Ada yang terkejut, ada pula yang mulai merasa tidak nyaman. Habib Syekh menyadari reaksi itu, tapi ia tetap melanjutkan. Allah tidak melihat nasab seseorang, tetapi amal perbuatannya. Keturunan mulia harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya klaim dan status. Suaranya menggema di tengah majelis. Seorang jamaah dari barisan belakang berbisik kepada rekannya, ini bisa menjadi perdebatan besar. Yang lain mengangguk, menyadari bahwa ucapan Habib Syekh mungkin telah menyinggung banyak pihak yang selama ini menjunjung tinggi garis keturunan sebagai simbol kehormatan yang tak tergoyahkan. Majelis malam itu berakhir dengan gemuruh syalawat, tetapi benih perdebatan telah tertanam di hati sebagian jamaah. Keesokan harinya, diskusi tentang ceramah Habib Syekh menyebar luas di berbagai kelompok kajian dan majelis ilmu. Beberapa ulama menyatakan dukungan mereka terhadap pandangan tersebut, mengatakan bahwa inilah yang seharusnya diajarkan sejak lama. Islam mengutamakan akhlak, bukan status sosial, ujar seorang ustaz dalam sebuah pertemuan kecil di pesantrennya. Namun, tidak sedikit pula yang merasa keberatan. Seorang Habib muda dari sebuah pesantren di Jawa Timur menyampaikan pendapatnya, jika kita terlalu menyepelekan nasab, lama-lama kemurnian keturunan Rasulullah bisa luntur. Ia menambahkan bahwa keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga Islam, dan tidak seharusnya dipandang sama dengan yang lain. Di media sosial, perdebatan semakin sengit. Beberapa jamaah menuliskan dukungan mereka terhadap Habib Syekh, menganggapnya sebagai ulama yang berani menyampaikan kebenaran. Sementara itu, sebagian lainnya merasa bahwa ucapannya terlalu berani dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Di balik semua ini, Habib Syekh tetap tenang. Ia tahu bahwa dakwahnya akan menimbulkan reaksi, tetapi kebenaran harus disampaikan meskipun pahit. Dalam sebuah forum internal, seorang petinggi FPI, Ustaz Rahman, menyampaikan pernyataan tegas menanggapi ceramah Habib Syekh. Dengan nada serius, ia berkata, kita menghormati beliau sebagai ulama, tetapi perkataannya bisa menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Keturunan Rasulullah itu suci dan harus dijaga kehormatannya. Di antara anggota yang hadir, beberapa mengangguk setuju. Seorang anggota muda mengangkat tangannya dan bertanya, apakah kita harus mengeluarkan pernyataan resmi? Ustaz Rahman mengangguk. Kita harus meluruskan pandangan ini. Bukan berarti akhlak tidak penting,
tetapi menyinggung kemurnian nasab bisa berbahaya bagi persatuan umat. Diskusi semakin memanas. Ada yang merasa perlu adanya klarifikasi langsung dari Habib Syekh, sementara yang lain mengusulkan untuk menggelar diskusi terbuka. Namun, di luar ruangan itu, masyarakat telah lebih dahulu memperdebatkan masalah ini dengan beragam opini dan emosi. Habib Syekh sendiri mendengar kabar ini, tetapi ia tetap memilih diam. Baginya, dakwah bukan tentang menang atau kalah, tetapi bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Ketika tekanan semakin meningkat, seorang sahabat dekat Habib Syekh bertanya kepadanya, "Habib, apakah Anda akan menanggapi kritik dari FPI?" Habib Syekh tersenyum. Kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Biarkan mereka berbicara, kita akan tetap berdakwah dengan kelembutan. Di sisi lain, FPI semakin mempertegas posisinya. Mereka mengadakan diskusi besar yang menyoroti pentingnya menjaga kemurnian nasab. Kami tidak menolak pentingnya akhlak, ujar Ustaz Rahman, tetapi jika kita tidak menjaga keturunan Rasulullah, maka warisan spiritual ini bisa terancam. Dua pendekatan yang berbeda ini semakin mencerminkan wajah Islam di Indonesia. Ada yang memilih dakwah dengan kelembutan, dan ada pula yang lebih tegas dalam menegakkan prinsipnya. Masyarakat pun terbagi dalam menyikapi hal ini. Namun, di tengah perbedaan tersebut, satu hal tetap pasti, Islam mengajarkan akhlak yang mulia, dan setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaganya, tanpa memandang dari mana mereka berasal. Perdebatan antara pandangan Habib Syekh dan sikap FPI semakin meluas di dunia maya. Di Twitter, Facebook, dan berbagai forum Islam, para netizen terbagi dalam dua kubu, mereka yang mendukung pemikiran Habib Syekh tentang pentingnya akhlak di atas nasab, dan mereka yang berpegang teguh pada prinsip kemurnian keturunan habaib. Akhirnya ada ulama yang berani bicara. Islam itu tentang amal, bukan sekadar darah, tulis seorang pengguna Twitter yang mendukung Habib Syekh. Di sisi lain, seorang pengguna lain membalas, kalau nasab tidak dijaga, nanti siapa yang akan memegang warisan keilmuan Nabi? Hati-hati dengan pemikiran liberal semacam ini. Berbagai video potongan ceramah Habib Syekh mulai beredar, baik dalam konteks mendukung maupun menentangnya. Beberapa akun mengedit video tersebut agar terlihat lebih kontroversial, bahkan ada yang menuduhnya sebagai ulama yang telah menyimpang. Sementara itu, akun-akun yang mendukung FPI menegaskan bahwa mereka bukan menolak pentingnya akhlak, tetapi ingin menjaga kemurnian keturunan Rasulullah sebagai tanggung jawab besar. Di tengah ramainya perdebatan, beberapa orang mulai menyerukan agar diskusi ini dibawa ke forum yang lebih formal, agar tidak semakin liar di media sosial. Namun, bagi sebagian pihak, perdebatan ini bukan lagi sekadar diskusi ilmiah, tetapi sudah menjadi pertempuran ideologi yang penuh emosi. Di dunia nyata, para ulama dan habaib mulai menyampaikan sikap mereka. Beberapa ulama dari pesantren-pesantren besar di Jawa dan Sumatera memberikan dukungan kepada Habib Syekh. Mereka menilai bahwa Islam memang harus lebih mengedepankan akhlak, dan nasab hanyalah faktor pendukung, bukan ukuran utama kemuliaan seseorang. Jika kita terus mengagungkan nasab tanpa meneladani akhlak Rasulullah, kita bisa terjebak dalam kebanggaan kosong, ujar seorang kiai senior dalam sebuah forum diskusi. Banyak jamaah yang mengangguk setuju, merasa bahwa Islam memang harus kembali pada esensinya, bukan sekadar garis keturunan. Namun, di sisi lain, sejumlah habaib dari kelompok yang lebih konservatif merasa bahwa ucapan Habib Syekh melemahkan otoritas habaib di Indonesia. Kami tidak menolak pentingnya akhlak, ujar seorang habib muda dari Surabaya, tetapi jika pemikiran ini dibiarkan berkembang, masyarakat akan kehilangan rasa hormat kepada habaib. Ini bisa menjadi awal dari lunturnya tradisi Islam di Nusantara. Perpecahan semakin terlihat jelas. Beberapa pesantren memilih berhati-hati dalam menyatakan sikap, sementara yang lain secara terang-terangan mendukung atau menolak Habib Syekh. Situasi semakin kompleks, dan tampaknya akan sulit untuk mencapai titik temu. Di tengah ketegangan ini, ada pihak-pihak yang mulai memanfaatkan situasi. Beberapa akun media sosial anonim mulai menyebarkan berita-berita palsu, mengadu domba kedua pihak. Ada yang menyebarkan hoaks bahwa Habib Syekh telah dikecam oleh ulama Timur Tengah, sementara yang lain menyebarkan isu bahwa FPI berencana untuk menggelar aksi besar-besaran untuk menekan Habib Syekh. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik juga mulai ikut campur. Beberapa media yang tidak suka dengan peran habaib di Indonesia mulai menggiring opini bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengurangi pengaruh mereka.
Di sisi lain, kelompok-kelompok yang lebih radikal memanfaatkan isu ini untuk menguatkan sentimen eksklusivitas keturunan Nabi dalam masyarakat. Habib Syekh sendiri tetap tenang menghadapi semua ini, tetapi beberapa murid dan pengikutnya mulai khawatir. Habib, ini bukan lagi sekadar perbedaan pandangan, kata salah seorang muridnya. Ada yang ingin menjadikan ini sebagai alat perpecahan umat. Menyadari bahwa situasi semakin tidak terkendali, beberapa ulama besar di Indonesia merasa perlu untuk segera mengadakan pertemuan guna mencari solusi sebelum konflik ini semakin meluas. Di sebuah pondok pesantren besar di Jakarta, sejumlah habaib dan tokoh agama berkumpul. Dari yang berusia muda hingga ulama sepuh, mereka datang untuk membahas perdebatan yang telah mengguncang umat. Di antara mereka, ada yang mendukung Habib Syekh, ada yang lebih condong ke pihak FPI, dan ada pula yang mencoba bersikap netral. Saya rasa kita perlu kembali ke inti ajaran Islam, ujar seorang kiai sepuh dengan suara tenang. Persatuan umat lebih penting daripada perdebatan ini. Beberapa habaib mengangguk setuju, tetapi ada juga yang terlihat tidak puas. Seorang habib dari kalangan konservatif berbicara, tapi kita juga tidak bisa membiarkan pandangan seperti ini berkembang tanpa batas. Jika kita mengabaikan pentingnya nasab, maka sedikit demi sedikit, penghormatan kepada keturunan Rasulullah akan hilang. Habib Syekh yang hadir dalam pertemuan itu hanya tersenyum. Saat tiba gilirannya berbicara, ia berkata dengan lembut, saya tidak pernah meremehkan nasab. Yang saya maksud adalah, kita harus lebih fokus pada akhlak. Jika seorang habib berakhlak buruk, apakah nasabnya bisa menyelamatkannya di hadapan Allah? Pertemuan itu berlangsung dalam suasana tegang, tetapi masih dalam batas wajar. Namun, ketegangan yang lebih besar tampaknya akan muncul dalam diskusi yang lebih mendalam. Saat diskusi semakin dalam, beberapa tokoh mulai kehilangan kesabaran. Seorang ulama dari kubu yang lebih keras berdiri dan berkata, Habib Syekh, dengan segala hormat, apakah Anda tidak menyadari bahwa ucapan Anda telah membuat banyak habaib kehilangan wibawa di hadapan umat? Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih panas. Beberapa orang mulai saling berbisik, sementara yang lain menatap Habib Syekh, menunggu reaksinya. Namun, dengan tenang, Habib Syekh menjawab, wibawa seorang habib seharusnya datang dari akhlaknya, bukan sekadar dari keturunannya. Jika seorang habib kehilangan wibawa karena dakwah tentang akhlak, mungkin itu tanda bahwa ada yang harus diperbaiki. Seorang habaib dari barisan depan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara keras, tapi umat ini masih butuh simbol. Jika kita melemahkan posisi habaib, siapa yang akan membimbing mereka? Tiba-tiba, seorang ulama sepuh yang sejak tadi diam mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Dengan suara berat, ia berkata, kita di sini bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk mencari jalan keluar. Kita harus menemukan keseimbangan antara menjaga nasab dan menegakkan akhlak. Diskusi terus berlanjut, dengan suara yang semakin meninggi. Ada yang tetap tenang, ada yang mulai terpancing emosi. Namun, semua yang hadir menyadari bahwa perdebatan ini bukan hanya tentang teori atau dalil, tetapi tentang masa depan umat Islam di Indonesia. Berita tentang perdebatan antara Habib Syekh dan kelompok yang menentangnya semakin tidak terkendali. Media sosial dipenuhi dengan berbagai narasi yang bertolak belakang, sebagian besar sudah tidak lagi mencerminkan fakta yang sebenarnya. Potongan-potongan video ceramah Habib Syekh diedit dan dipotong sehingga seolah-olah ia menolak pentingnya nasab dalam Islam. Awas! Ada ulama yang ingin menghapus kehormatan habaib, tulis sebuah akun anonim di Facebook. Tulisan itu disertai video singkat yang telah dipelintir, membuat banyak orang semakin marah. Di sisi lain, beberapa kelompok liberal juga ikut memanfaatkan isu ini dengan narasi mereka sendiri. Sudah saatnya kita meninggalkan sistem keturunan dalam Islam, ujar salah satu influencer. Habib Syekh sendiri tetap tenang, tetapi para murid dan pengikutnya mulai khawatir. Habib, kita harus meluruskan berita ini, kata salah seorang santri. Jika dibiarkan, umat bisa semakin terpecah. Namun, Habib Syekh hanya tersenyum dan berkata, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Kita harus bersabar dan tetap berpegang pada akhlak yang baik. Namun, di luar sana, perdebatan telah berkembang menjadi permusuhan terbuka. Beberapa majelis mulai menolak menyebut nama Habib Syekh dalam ceramah mereka, sementara di sisi lain, pendukungnya semakin gencar membelanya. Situasi semakin panas, dan siapapun bisa melihat bahwa ini bukan lagi sekadar diskusi ilmiah, tetapi telah berubah menjadi krisis yang mengancam persatuan umat.
Di tengah hiruk-pikuk yang semakin memanas, muncul sebuah berita mengejutkan, sekelompok orang mulai menuduh Habib Syekh sebagai ulama yang ingin merusak tradisi habaib di Indonesia. Mereka menyebarkan fitnah bahwa ia telah dipengaruhi oleh paham asing yang ingin menghilangkan kedudukan habaib dalam masyarakat. Ini bukan hanya tentang akhlak, ujar seorang habaib muda dalam sebuah forum. Ini adalah serangan terhadap sistem yang telah dijaga berabad-abad. Banyak yang langsung percaya, tanpa mencoba mencari klarifikasi dari Habib Syekh sendiri. Di berbagai kota, mulai muncul gerakan menolak ceramahnya. Beberapa majelis yang sebelumnya mengundangnya membatalkan jadwal dakwahnya karena takut terlibat dalam kontroversi. Seorang sahabat dekatnya berkata dengan wajah cemas, "Habib, mereka ingin membungkam Anda." Namun, dengan tenang, Habib Syekh menjawab, "Jangan takut. Kebenaran akan selalu menghadapi ujian. Biarkan mereka berkata apa yang mereka inginkan. Kita tetap harus berdakwah dengan kelembutan." Ia tidak ingin membalas fitnah dengan kebencian, tetapi memilih untuk tetap bersabar. Namun, para muridnya tahu bahwa keadaan semakin tidak terkendali. Ketika situasi semakin sulit, sebuah surat tiba dari Hadramaut, Yaman. Surat itu datang dari seorang ulama besar yang dihormati oleh para habaib di seluruh dunia. Dalam suratnya, ia menulis dengan bijak. Perbedaan pendapat adalah bagian dari perjalanan ilmu, tetapi jangan biarkan ia menjadi pemicu perpecahan. Keturunan Nabi adalah amanah, bukan alat untuk saling merendahkan. Jagalah persaudaraan, karena Rasulullah tidak mengajarkan umatnya untuk saling bertikai. Surat itu segera menyebar di kalangan habaib dan ulama di Indonesia. Banyak yang mulai sadar bahwa perdebatan ini telah melampaui batas. Beberapa habaib yang sebelumnya bersikap keras mulai melunak, menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan emosi dan kepentingan tertentu. Habib Syekh menerima surat itu dengan penuh haru. "Ini adalah pengingat bagi kita semua," katanya kepada para muridnya. "Dakwah adalah tentang menyatukan umat, bukan memenangkan argumen." Namun, meskipun pesan damai ini menyebar, masih ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan ketegangan. Di tengah situasi yang semakin panas, seorang ulama sepuh yang dihormati di Indonesia akhirnya berbicara. Dengan suara yang penuh wibawa, ia berkata dalam sebuah majelis, "Jangan biarkan perbedaan ini menjadi ujian yang memecah belah umat. Kita semua bersaudara dalam Islam." Ia mengingatkan bahwa perpecahan adalah ujian terbesar bagi umat Islam. Jika kita lebih sibuk saling menyerang, siapa yang akan menjaga agama ini? Jika kita saling menjatuhkan, siapa yang akan membimbing umat, ucapnya dengan nada berat. Banyak yang mendengar perkataannya mulai merenung. Apakah mereka sudah melampaui batas? Apakah mereka telah membiarkan ego dan fanatisme mengalahkan akhlak Islam? Namun, di balik itu semua, masih ada pihak yang tidak ingin konflik ini berakhir. Mereka yang memiliki kepentingan tertentu justru ingin mempertahankan perpecahan ini demi tujuan yang lebih besar. Di balik perdebatan antara Habib Syekh dan kelompok yang menentangnya, ada pihak-pihak yang melihat ini sebagai peluang. Mereka bukan hanya sekadar ingin mempertahankan pandangan mereka, tetapi memiliki agenda yang lebih besar. Beberapa tokoh politik mulai masuk ke dalam perdebatan ini, berusaha mengambil keuntungan dari perpecahan yang terjadi. Mereka mulai menggiring opini publik, menjadikan isu ini sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat. Ada yang ingin menjadikan ini sebagai alat untuk kepentingan mereka sendiri, bisik seorang sahabat kepada Habib Syekh. Mereka ingin kita terus bertikai agar umat semakin terpecah. Habib Syekh menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar masalah dakwah, tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran, katanya. Jangan biarkan kita dimanfaatkan oleh mereka yang ingin melihat umat ini lemah. Namun, apakah umat akan menyadari hal ini? Ataukah mereka akan terus larut dalam perpecahan yang semakin tajam? Di tengah situasi yang semakin rumit, satu hal menjadi jelas, pertempuran sesungguhnya bukan hanya antara dua pemikiran, tetapi antara mereka yang ingin menjaga keutuhan Islam dan mereka yang ingin menghancurkannya dari dalam. Menyadari bahwa perdebatan yang terjadi telah semakin jauh dari esensi dakwah Islam, Habib Syekh mulai mengambil langkah untuk merangkul pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ia tidak ingin konflik ini terus berlarut dan menjadi celah bagi musuh Islam untuk memecah belah umat. Dalam sebuah pertemuan dengan para muridnya, Habib Syekh berkata, "Kita tidak boleh membiarkan perselisihan ini merusak ukhuwah Islamiyah.
Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai menumbuhkan kebencian di antara kita. Habib Syekh lalu mengutus beberapa sahabatnya untuk bertemu dengan para habaib dan ulama yang sebelumnya menentangnya. Mereka menyampaikan niat baiknya untuk mengadakan dialog terbuka, agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang berlarut-larut. Beberapa habaib menerima ajakan itu dengan terbuka, sementara yang lain masih ragu dan khawatir bahwa ini hanyalah strategi untuk mengubah pemikiran mereka. Namun, Habib Syekh tetap sabar. Ia tahu bahwa merangkul hati yang telah terlanjur keras bukanlah tugas yang mudah. Baginya, solusi terbaik adalah dengan membuka ruang diskusi dan mengajak semua pihak untuk kembali pada inti ajaran Islam, kasih sayang dan persatuan. Setelah berbagai upaya pendekatan, akhirnya sebuah majelis ilmu terbuka diadakan di salah satu pesantren besar di Jakarta. Majelis ini menghadirkan berbagai tokoh Islam dari berbagai latar belakang, para habaib, ulama pesantren, dan perwakilan dari FPI. Di hadapan ratusan jamaah yang hadir, suasana awalnya terasa tegang. Beberapa habaib yang sebelumnya menentang Habib Syekh duduk dengan wajah serius, sementara perwakilan dari FPI terlihat waspada. Namun, suasana mulai mencair ketika Habib Syekh membuka majelis dengan kata-kata penuh kelembutan. Kita semua berkumpul di sini bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi untuk mencari kebenaran bersama. Jika ada kesalahpahaman, mari kita luruskan dengan ilmu dan hati yang terbuka, ucapnya. Dalam diskusi yang berlangsung panjang, berbagai argumen disampaikan. Para habaib yang menekankan pentingnya menjaga nasab berbicara dengan tegas, sementara Habib Syekh dengan sabar menjelaskan bahwa nasab memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kemuliaan seseorang. Ia juga mengingatkan bahwa dalam sejarah, banyak keturunan Nabi yang tidak menjaga akhlaknya, dan banyak non-habaib yang justru menjadi teladan bagi umat. Di tengah perdebatan, perlahan mulai terlihat titik temu. Beberapa perwakilan FPI mulai menyadari bahwa niat Habib Syekh bukan untuk merendahkan habaib, tetapi justru untuk menjaga agar mereka tetap dihormati dengan akhlak yang baik. Setelah majelis dialog terbuka itu, beberapa anggota FPI mulai merenungkan kembali pandangan mereka. Mereka yang sebelumnya menentang keras pemikiran Habib Syekh mulai memahami bahwa dakwah yang mengutamakan kelembutan bukan berarti melemahkan ajaran Islam. Seorang petinggi FPI yang awalnya sangat vokal menentang Habib Syekh akhirnya berbicara di hadapan anggota mereka. Saya dulu berpikir bahwa menjaga kemurnian nasab adalah satu-satunya cara untuk melindungi kehormatan habaib. Tapi setelah mendengar penjelasan Habib Syekh secara langsung, saya sadar bahwa menjaga akhlak jauh lebih penting. Karena tanpa akhlak, nasab saja tidak cukup untuk membawa seseorang menuju kemuliaan. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak. Sebagian anggota FPI masih bersikap skeptis, tetapi sebagian lainnya mulai terbuka untuk memahami pendekatan yang lebih lembut dalam berdakwah. Habib Syekh sendiri tetap rendah hati. Ia tidak melihat ini sebagai kemenangan pribadi, tetapi sebagai tanda bahwa umat Islam bisa bersatu jika mereka mau membuka hati dan mendengar satu sama lain dengan tulus. Dengan semakin banyaknya pihak yang mulai memahami dan menerima pendekatan Habib Syekh, suasana yang sebelumnya tegang mulai mencair. Habaib, ulama pesantren, dan anggota FPI yang semula saling berseberangan kini mulai menyadari bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama, menjaga Islam dan umatnya. Beberapa pesantren yang sebelumnya menolak mengundang Habib Syekh kini mulai membuka kembali pintu mereka. Para habaib yang sempat khawatir kehilangan wibawa mulai memahami bahwa penghormatan kepada mereka tidak akan hilang selama mereka tetap menjadi contoh yang baik bagi umat. Sementara itu, di media sosial, berita tentang dialog dan perdamaian ini mulai menyebar. Banyak orang yang awalnya terjebak dalam perdebatan emosional mulai sadar bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah umat. Habib Syekh, dalam sebuah kesempatan, berkata kepada murid-muridnya, persatuan umat adalah amanah terbesar yang kita miliki. Jangan biarkan ego dan perasaan menang sendiri membuat kita melupakan tujuan utama kita sebagai Muslim, menjadi rahmat bagi semesta alam. Puncak dari semua peristiwa ini adalah sebuah pertemuan akbar yang diadakan di sebuah stadion besar. Ribuan jamaah hadir, tidak hanya dari kalangan habaib dan santri, tetapi juga dari berbagai elemen umat Islam yang ingin melihat sendiri momen bersejarah ini. Di atas panggung, Habib Syekh berdiri berdampingan dengan seorang tokoh dari FPI yang sebelumnya merupakan salah satu pengkritiknya yang paling keras.
Pemandangan ini mengejutkan banyak orang, mereka yang dulu berselisih kini berdiri bersama untuk menyerukan persaudaraan Islam. Dalam ceramahnya, Habib Syekh dengan suara yang penuh ketenangan berkata, Islam bukanlah tentang menang atau kalah dalam perdebatan. Islam adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam akhlak dan ilmu, bagaimana kita bisa menjaga warisan Rasulullah dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Sementara itu, tokoh FPI yang berdiri di sampingnya menambahkan, kami sadar bahwa perjuangan Islam tidak bisa dilakukan dengan permusuhan di antara sesama Muslim. Kita mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama. Hari ini, kita tunjukkan bahwa umat Islam bisa bersatu tanpa harus meniadakan perbedaan. Kata-kata ini disambut takbir yang menggema di seluruh stadion. Banyak yang meneteskan air mata, menyadari betapa mereka telah terjebak dalam perpecahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Hari itu menjadi momen bersejarah, bukan hanya karena dua pihak yang berselisih akhirnya berdamai, tetapi karena umat Islam kembali menyadari bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar mereka. Habib Syekh dan para ulama lainnya terus mengingatkan bahwa dakwah adalah tentang menyentuh hati, bukan sekadar memenangkan perdebatan. Dan dengan itu, perjalanan panjang ini mencapai akhirnya, bukan sebagai akhir dari perjuangan, tetapi sebagai awal dari dakwah yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih membawa kedamaian bagi seluruh umat Islam. Setelah semua peristiwa yang terjadi, Habib Syekh menyadari bahwa perjalanan dakwah tidak pernah mudah. Perdebatan yang terjadi bukan hanya ujian bagi umat, tetapi juga ujian bagi dirinya sendiri. Seorang dai tidak hanya harus memiliki ilmu, tetapi juga kesabaran dan kebijaksanaan dalam menyikapi zaman. Di tengah malam yang sunyi, ia merenung di ruangannya, ditemani kitab-kitab klasik yang selalu menjadi pedoman hidupnya. Ia teringat bagaimana Rasulullah pun menghadapi fitnah dan perlawanan dari kaumnya sendiri. Dakwah tidak selalu diterima dengan mudah, dan kesalahpahaman seringkali datang dari orang-orang yang sebenarnya memiliki niat baik tetapi terbawa emosi. Seorang muridnya bertanya, Habib, apakah kita harus selalu bersabar dalam menghadapi fitnah? Habib Syekh tersenyum dan menjawab, sabar bukan berarti diam. Sabar adalah tetap teguh di jalan kebenaran tanpa membalas keburukan dengan keburukan. Ia menekankan bahwa seorang ulama harus mampu menjaga hatinya tetap bersih, meskipun dunia di sekitarnya penuh dengan kegaduhan. Malam itu, Habib Syekh merasa lebih mantap dalam langkah dakwahnya. Ia memahami bahwa ujian bukanlah tanda bahwa ia harus mundur, tetapi justru tanda bahwa ia harus semakin kuat dalam membimbing umat dengan kelembutan dan kasih sayang. Peristiwa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Banyak jamaah yang sebelumnya terpecah karena berita dan opini di media sosial kini menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu. Di sebuah majelis ilmu, seorang pemuda mengangkat tangan dan bertanya, Habib, bagaimana kami bisa belajar untuk tidak mudah terprovokasi? Habib Syekh tersenyum dan menjawab, kuncinya adalah ilmu dan adab. Jika kalian ingin memahami sesuatu, carilah ilmu dari sumber yang benar. Jika kalian ingin menanggapi sesuatu, gunakan adab yang baik. Banyak jamaah yang kini lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Mereka mulai menyadari bahwa perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk bermusuhan, tetapi justru kesempatan untuk saling belajar. Para habaib dan ulama pesantren yang sebelumnya berseberangan juga mulai mengajarkan kepada murid-murid mereka bahwa Islam lebih besar dari sekadar perdebatan soal nasab dan metode dakwah. Dari kejadian ini, masyarakat belajar bahwa ukhuwah Islamiyah harus selalu dijaga. Sebab, musuh Islam tidak akan pernah datang dengan pedang, tetapi dengan memecah belah hati umatnya. Perbedaan yang sebelumnya menjadi sumber ketegangan kini justru menjadi kekuatan baru dalam dakwah Islam. Para habaib dan ulama dari berbagai latar belakang mulai lebih sering berdiskusi dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan keagamaan. Di beberapa kota, majelis ilmu mulai mengundang berbagai ulama dari latar belakang yang berbeda untuk memberikan ceramah. Jamaah yang dulu hanya mau mendengarkan satu kelompok kini lebih terbuka untuk belajar dari berbagai sumber. Sementara itu, Habib Syekh semakin aktif dalam dakwahnya. Ia mulai mengajarkan bahwa ukhuwah Islamiyah bukan berarti semua orang harus berpikir sama, tetapi bagaimana perbedaan bisa memperkaya dakwah tanpa saling menjatuhkan. Islam itu luas, katanya dalam sebuah ceramah. Jika kita bisa saling memahami, maka dakwah kita akan semakin kuat. Kebangkitan ini menjadi awal dari era baru dalam dakwah Islam di Indonesia.
Tidak ada lagi perpecahan yang berakar pada kesalahpahaman, melainkan semangat untuk saling melengkapi dalam mengajarkan Islam dengan penuh cinta. Setelah semua kejadian yang terjadi di Indonesia, Habib Syekh merasa perlu untuk kembali memperdalam ilmunya. Ia memutuskan untuk berangkat ke Hadramaut, Yaman, tempat para habaib dan ulama besar berkumpul untuk belajar dan mengajarkan Islam dengan penuh hikmah. Perjalanan ini bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada para guru dan leluhur yang telah menjaga warisan keilmuan Islam. Saat ia tiba di Hadramaut, ia disambut dengan penuh kehangatan oleh para ulama di sana. Salah seorang ulama besar berkata kepadanya, "Kami mendengar tentang perjuanganmu di Indonesia. Tetaplah teguh di jalan dakwah dengan kelembutan, karena itulah cara para salafus syalih mengajarkan Islam." Selama beberapa bulan di Yaman, Habib Syekh menghabiskan waktunya dengan belajar, berdiskusi, dan merenungkan kembali perjalanan dakwahnya. Ia semakin yakin bahwa dakwah yang penuh kasih sayang adalah cara terbaik untuk menyebarkan Islam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun, di tengah kesibukannya di Hadramaut, ia menerima sebuah surat yang membuat hatinya tersentuh. Surat itu berasal dari seorang pemuda di Indonesia, seseorang yang dulu sangat menentangnya. Dalam perjalanan pulangnya ke Indonesia, Habib Syekh membaca surat itu dengan penuh perhatian. Tulisan tangan di kertas itu terasa begitu tulus dan penuh penyesalan. "Habib Syekh yang saya hormati," tulis pemuda itu. "Saya adalah salah satu orang yang dulu menentang Anda dengan keras. Saya pernah menganggap Anda ingin merusak tradisi habaib, tetapi kini saya menyadari bahwa saya telah salah. Setelah mendengar ceramah Anda secara langsung dan melihat bagaimana Anda tetap sabar menghadapi fitnah, hati saya mulai terbuka." Pemuda itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia kini memahami bahwa nasab memang penting, tetapi akhlak jauh lebih utama. Ia menyesali kata-kata dan tindakan kasarnya di masa lalu, serta berharap bisa bertemu langsung dengan Habib Syekh untuk meminta maaf secara pribadi. Habib Syekh tersenyum dan menutup surat itu dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah menginginkan pengakuan atau kemenangan dalam perdebatan. Baginya, dakwah bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tetapi bagaimana membawa hati manusia kembali kepada Allah. Sesampainya di Indonesia, ia meminta seorang muridnya untuk mencari pemuda tersebut. "Katakan padanya," ujar Habib Syekh, "bahwa pintu saya selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar dan kembali kepada Islam dengan hati yang bersih." Hari itu, Habib Syekh kembali ke tanah air dengan keyakinan yang lebih kuat. Ia tahu bahwa masih banyak ujian yang akan datang, tetapi selama ia tetap berpegang teguh pada ilmu dan akhlak, Allah akan selalu membimbing langkahnya. Seiring waktu, majelis yang dipimpin oleh Habib Syekh semakin diterima oleh berbagai kalangan. Jika sebelumnya hanya dihadiri oleh mereka yang sudah mengikuti dakwahnya sejak lama, kini semakin banyak ulama, santri, dan bahkan masyarakat awam yang datang untuk mendengar ceramahnya. Di berbagai daerah, para habaib yang dulu bersikap skeptis mulai memahami bahwa Habib Syekh tidak berniat merendahkan keturunan Rasulullah. Justru, ia ingin mengembalikan makna kehormatan nasab kepada esensinya yang sejati, bahwa seorang habib harus menjadi teladan dalam ilmu dan akhlak. Dalam salah satu majelisnya, seorang jamaah bertanya, "Habib, apakah berarti nasab tidak penting?" Habib Syekh tersenyum dan menjawab, "Nasab itu anugerah, tetapi amal adalah pilihan. Jika kita memiliki keduanya, maka itu adalah keutamaan yang luar biasa. Tetapi jika kita hanya mengandalkan nasab tanpa amal, maka kita telah menyia-nyiakan warisan yang agung." Jawaban itu mengubah perspektif banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa nasab bukanlah beban, melainkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu hanya bisa ditunaikan dengan ilmu dan akhlak yang baik. Perubahan juga terjadi di dalam tubuh FPI. Organisasi yang selama ini dikenal dengan pendekatan tegas dalam membela Islam mulai menunjukkan wajah yang lebih santun dalam dakwahnya. Mereka tetap menjaga prinsip ketegasan dalam amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kini dengan metode yang lebih bijaksana. Beberapa petinggi FPI yang dulu menolak pendekatan Habib Syekh kini mulai mengadopsi sebagian pemikirannya. "Ketegasan itu perlu," ujar salah seorang pimpinan mereka dalam sebuah wawancara, "tetapi ketegasan tanpa hikmah hanya akan menimbulkan penolakan. Kami belajar bahwa berdakwah dengan kelembutan bukan berarti melemahkan prinsip, melainkan cara untuk membuat Islam lebih diterima." Perubahan ini membuat FPI lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Mereka mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial, bukan hanya aksi demonstrasi.
Gerakan mereka kini lebih banyak berfokus pada dakwah, pendidikan, dan pembinaan umat, tanpa kehilangan ruh perjuangan Islam yang tetap teguh dalam membela kebenaran. Habib Syekh bersyukur melihat perkembangan ini. Ia tidak pernah berniat mengubah FPI, tetapi ia senang jika dakwah Islam semakin dipahami sebagai ajaran yang penuh kasih sayang. Setelah sekian lama perdebatan tentang nasab dan akhlak berlangsung, akhirnya masyarakat mulai melihatnya sebagai dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Sebaliknya, mereka belajar bagaimana memadukan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa pesantren, mulai diajarkan bahwa menjaga nasab bukan hanya soal nama atau gelar, tetapi bagaimana seseorang membawa dirinya di tengah masyarakat. Seorang habib harus menjadi contoh dalam ilmu, amal, dan akhlak. Sementara itu, mereka yang bukan keturunan Nabi tetap bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Seorang santri bertanya kepada gurunya, lalu apa bedanya Habib dengan kami yang bukan keturunan Rasulullah? Sang guru menjawab, bedanya hanya pada warisan nasab. Tetapi di hadapan Allah, yang dinilai adalah ketakwaan. Jika seorang Habib tidak menjaga akhlaknya, maka ia tidak lebih baik dari orang biasa. Jika seorang awam memiliki akhlak dan ilmu yang baik, maka ia bisa lebih mulia daripada keturunan Nabi yang tidak menjaga dirinya. Pemahaman ini membawa keseimbangan baru dalam masyarakat. Tidak ada lagi pemujaan berlebihan kepada nasab tanpa melihat amal, dan tidak ada lagi kebencian terhadap habaib yang masih menjaga ajaran leluhur mereka dengan baik. Perubahan ini juga dirasakan oleh generasi muda. Jika sebelumnya banyak dari mereka yang hanya mengikuti tradisi tanpa memahami esensinya, kini mereka mulai lebih aktif dalam belajar dan berdiskusi. Majelis-majelis ilmu yang dulu hanya dihadiri oleh orang-orang tua kini mulai dipenuhi oleh pemuda. Mereka ingin memahami Islam lebih dalam, bukan hanya dari sisi nasab, tetapi juga dari sisi keilmuan. Seorang pemuda yang dulu sangat fanatik terhadap garis keturunan kini berkata kepada temannya, "Aku dulu berpikir bahwa sebagai Habib, aku tidak perlu belajar banyak. Tetapi setelah mendengar ceramah Habib Syekh, aku sadar bahwa nasab tanpa ilmu tidak ada artinya. Aku ingin menjadi Habib yang benar-benar membawa manfaat bagi umat, bukan hanya sekadar membawa nama." Sementara itu, pemuda lain yang bukan keturunan habaib pun semakin bersemangat untuk belajar. Mereka tidak lagi merasa rendah diri, karena mereka tahu bahwa dalam Islam, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah. Semangat baru ini membuat dakwah Islam semakin hidup. Tidak ada lagi sekat-sekat yang memisahkan antara Habib dan non-Habib, antara pesantren dan ormas, antara pendekatan tegas dan lembut. Semua bersatu dalam satu tujuan, menegakkan Islam dengan ilmu dan akhlak. Perjalanan panjang ini akhirnya membawa perubahan besar dalam wajah dakwah Islam di Indonesia. Habib Syekh dan para ulama lainnya terus menyebarkan Islam dengan hikmah dan keteladanan, menjadikan dakwah sebagai cahaya yang menerangi, bukan sebagai api yang membakar. Majelis-majelis ilmu semakin berkembang, bukan hanya di pesantren dan masjid, tetapi juga di berbagai platform digital. Dakwah tidak lagi hanya berbentuk ceramah di atas mimbar, tetapi juga diskusi di media sosial, kajian online, dan video yang bisa diakses oleh siapa saja. Di salah satu ceramahnya, Habib Syekh berkata, dakwah adalah tentang menyentuh hati, bukan memenangkan perdebatan. Jika kita ingin Islam berkembang, maka kita harus mencontoh Rasulullah dalam kelembutan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kini, perbedaan yang dulu memecah belah telah berubah menjadi kekuatan. Umat Islam semakin memahami bahwa dakwah bukan tentang siapa yang lebih benar, tetapi bagaimana membawa kebaikan dengan cara yang benar. Habib Syekh tersenyum saat melihat murid-muridnya kini mulai berdakwah dengan cara mereka sendiri. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi pengusaha dermawan, ada yang menjadi aktivis sosial. Ia tahu bahwa dakwah bukan tentang dirinya, tetapi tentang bagaimana generasi berikutnya meneruskan warisan Islam dengan cara yang lebih baik. Di dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah umat ini umat yang bersatu, umat yang berilmu, dan umat yang berakhlak. Jauhkanlah kami dari perpecahan, dan bimbinglah kami di jalan MU yang lurus." Dan dengan itu, dakwah terus berlanjut, menembus zaman, membawa cahaya Islam ke seluruh penjuru negeri, tanpa kehilangan esensinya yang penuh rahmat dan kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai merasakan dampak dari perdebatan yang pernah terjadi. Jika sebelumnya banyak yang terjebak dalam fanatisme atau perselisihan, kini mereka mulai lebih terbuka dalam memahami Islam.
Konflik yang dulu memecah belah berubah menjadi semangat baru untuk persatuan. Di berbagai daerah, majelis ilmu semakin ramai. Orang-orang yang dulu hanya mengikuti satu kelompok kini lebih terbuka untuk belajar dari berbagai ulama. Pesantren dan organisasi Islam yang dulu sempat berseberangan kini mulai bekerja sama dalam program dakwah dan sosial. Salah satu pemimpin ormas Islam berkata dalam sebuah forum, "Kita telah belajar bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan alat untuk saling menjatuhkan. Hari ini, kita bersatu bukan karena kita sama, tetapi karena kita memahami satu sama lain." Kesadaran ini membawa perubahan besar. Masyarakat kini lebih fokus pada peningkatan ilmu dan amal daripada sekadar membela kelompoknya sendiri. Mereka belajar bahwa Islam bukan hanya tentang siapa yang paling benar dalam berdebat, tetapi siapa yang paling bermanfaat bagi umat. Di tengah kebangkitan ukhuwah Islamiyah ini, sebuah kabar duka datang. Seorang ulama besar yang dihormati oleh semua golongan wafat dalam usia senjanya. Beliau adalah sosok yang selalu menyerukan persatuan, dan bahkan di akhir hayatnya, ia meninggalkan pesan yang sangat berharga. Dalam wasiat terakhirnya, sang guru sepuh menulis, umat ini telah melewati banyak fitnah dan perpecahan. Ingatlah bahwa musuh terbesar Islam bukanlah mereka yang berbeda pandangan dengan kita, tetapi kebodohan dan kebencian yang kita pelihara dalam hati kita sendiri. Jika kalian ingin Islam jaya, maka bersatulah di atas ilmu, akhlak, dan ketakwaan. Pesan ini menyentuh hati banyak orang. Para ulama, habaib, dan pemimpin ormas berkumpul untuk mengenang sang guru, dan dalam pertemuan itu, mereka semakin meneguhkan komitmen mereka untuk menjaga persatuan umat. Habib Syekh yang hadir dalam majelis itu berkata, "Kita kehilangan seorang guru, tetapi kita tidak boleh kehilangan semangatnya. Mari kita teruskan perjuangan beliau dengan hati yang bersih dan niat yang lurus." Waktu terus berlalu, dan usia Habib Syekh semakin bertambah. Meskipun fisiknya tidak sekuat dulu, semangatnya dalam berdakwah tidak pernah pudar. Namun, dalam sebuah majelis besar, ia menyampaikan sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Dalam ceramahnya, ia berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini mungkin adalah majelis terakhir saya bersama kalian. Bukan karena saya berhenti berdakwah, tetapi karena saya ingin kalian semua menjadi penerus dakwah ini." Jamaah terdiam, sebagian bahkan meneteskan air mata. Habib Syekh melanjutkan, "Saya tidak ingin umat ini kembali terpecah karena perbedaan yang tidak perlu. Ingatlah bahwa Islam ini terlalu besar untuk dimonopoli oleh satu golongan. Jika kita ingin Islam jaya, kita harus bersatu dengan ilmu, akhlak, dan adab." Suasana di majelis itu begitu hikmat. Banyak yang merasa bahwa pesan ini bukan sekadar nasihat biasa, tetapi amanah yang harus mereka jaga seumur hidup. Setelah majelis terakhir itu, para murid dan generasi baru semakin bersemangat untuk meneruskan perjuangan dakwah. Mereka tidak ingin hanya menjadi pengikut, tetapi ingin menjadi pelopor dalam menyebarkan Islam dengan kebijaksanaan. Seorang pemuda yang dulu fanatik terhadap nasab kini menjadi dai yang dikenal dengan kelembutannya. Seorang mantan aktivis yang dulu sering bersikap keras kini menjadi juru dakwah yang menekankan hikmah dalam dakwahnya. Para habaib dan ulama dari berbagai latar belakang mulai sering mengadakan pertemuan untuk membahas masalah umat secara bersama-sama. Mereka memahami bahwa tantangan Islam di masa depan bukan lagi perdebatan internal, tetapi bagaimana menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di berbagai tempat, masjid dan pesantren semakin berkembang, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat ilmu dan persatuan. Islam yang mereka perjuangkan bukan lagi tentang simbol atau kelompok, tetapi tentang esensi yang sebenarnya, iman, ilmu, dan amal. Tahun-tahun berlalu, dan perubahan yang terjadi di masyarakat semakin nyata. Nama Habib Syekh tetap dikenang, bukan sebagai sosok yang menciptakan perpecahan, tetapi sebagai ulama yang mengajarkan persatuan dengan ilmu dan akhlak. Di pesantren, anak-anak kecil diajarkan tentang pentingnya adab sebelum ilmu, dan pentingnya ilmu sebelum berdebat. Di majelis-majelis, para jamaah diajarkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan lebih banyak memahami daripada menghakimi. Seorang murid Habib Syekh yang kini menjadi ulama besar berkata dalam ceramahnya, "Habib Syekh telah pergi, tetapi warisan kebaikannya tetap hidup." Beliau mengajarkan kepada kita bahwa Islam tidak butuh orang-orang yang hanya pandai berdebat, tetapi butuh orang-orang yang bisa menjadi cahaya bagi sesama. Di sebuah masjid kecil, seorang pemuda membuka kitab dan membaca sebuah ayat.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah 7. Ayat itu mengingatkan bahwa di akhir hayat nanti, yang akan dikenang bukanlah status, gelar, atau perdebatan, tetapi amal kebaikan yang telah ditinggalkan. Dan dengan itu, dakwah Islam terus berlanjut, menembus zaman, membawa cahaya ilmu dan akhlak bagi generasi berikutnya.